Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat terutama Allah sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada awal malam ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian kita di pekan yang lalu, kita sudah membahas hukum hakam seputar al-mashu alal khuffaini. Bagaimana aturan mengusap dua sepatu. Pada malam ini kita lanjutkan, kita tuntaskan sisa-sisa pembahasan di mana di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i, pembahasan selanjutnya adalah kaifiyatul mashi 'alaiha. Kaifiyatul mashi 'alaihima. Bagaimana tata cara mengusap dua buah sepatu kita tadi. Di mana kita ulang sedikit, mengusap itu adalah sebagai mengganti dari mencuci kaki. Nah, bagaimana tata caranya? Ada tata cara fardu, ada tata cara kesempurnaannya atau yang disebut dengan sunnah. Jadi ada cara melepaskan sebatas kefarduannya saja, ada yang tata cara lengkapnya. Nah, di sini dikatakan yang fardu, yang wajib, mashu syai'in walau qalla min a'lal khuffi. Jadi diambil air sedikit, ya, lalu dipercikan, kemudian anggap tangan saya ini adalah sepatu tadi, maka mashu syai'in walau qalla. Jadi diusap saja sedikit, ya, min a'lal khuf. Jadi di atasnya. Jadi bukan di bawah, tapi di atas. Jadi kalau kita memakai sepatu, nah ini kaki kita misalnya, maka yang diusap itu adalah di atasnya. Ya, sedikit saja, sekali saja itu sudah cukup. Nah, itu batas fardu kewajiban minimalnya yang harus diusap. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud nomor hadis yang ke-162
dengan sanad yang sahih bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalaulah agama ini segalanya dipakai akal, ya, lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Tentu, ya, bagian bawah dari sepatu itu lebih utama kita usap ketimbang atasnya. Nah, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap sepatunya di atasnya, jadi tidak di bawah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau sekiranya ajaran agama ini seluruhnya adalah dengan akal, ya, tentu yang lebih utama kita usap itu adalah bagian bawah. Karena yang kotor bagian atas atau yang bagian bawah, Pak? Yang bawah. Nah, tetapi tidak semuanya dalam persoalan agama ini, ya, harus tunduk kepada akal. Nah, tetapi walaupun begitu, jangan pula nanti kita pahami tidak ada peran akal dalam mengkaji teks-teks Al-Quran dan hadis, ya. Tetap dipakai akal untuk mencari hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Maka definisi dari usul fikih itu adalah ilmu tentang dalil dan cara memakai dalil dan orang yang mengolah dalil. Nah, jadi ada dimensi-dimensi di mana di sana dipakai akal. Di antara salah satu alat untuk menggali hukum Islam itu ada yang disebut dengan qiyas, ya, ada yang disebut dengan qiyas. Nah, maka banyak sekali qiyas ini yang menjadi solusi dari hukum-hukum Islam pada hari ini, yang penalarannya adalah melalui qiyas. Tapi tidak hanya qiyas itu jangan dibayangkan hanya akal-akalan, tetapi memakai logika berdasarkan kaedah. Ya, jadi bukan akal-akalan tetapi logika berdasarkan kaedah. Jadi tidak selamanya logika, akal itu harus kita jauhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam banyak ayat untuk memakai akal. Afala ta'qilu, afala tatatafakkarun. Nah, jadi jangan dipahami nanti ungkapan Ali bin Abi Thalib ini adalah menafikan akal, karena agama ini hanya untuk orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fala yakfil mashu ala asfaliha. Jadi dalam mengusap dua sepatu kita tadi tidak cukup atau tidak sah kalau di bawahnya yang diusap. Jadi harus yang di atasnya. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalahu khututan. Nah, tata cara sunnahnya adalah mengusap atas dan bawah secara garis lurus. Teknisnya bagaimana? Di dalam kitab ini dijelaskan, bi ayyadha asabi'a yadihil yumna mufarraqah ala muqaddami rijlihi minal a'la. Jadi untuk lebih memudahkan, anggap ini kaki yang dibalut sepatu. Jadi tangan kanan, ya, mengusap dari ini ujung kaki kita, ya, tangan kanan di sini, ya. Kemudian wa asabi'ahu yadihil yusra ala muakharati qadamihi minal asfal. Nah, kemudian tangan kirinya di bawah
ya dari kaki kanannya tadi di bawahnya, ala muqaddami rijlihi minal a'la, muakhirati rijlihi minal asfal wa minal a'la. Jadi nampaknya harus dicontohkan dengan kaki langsung ini ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi anggap ini kaki ya, jadi tangan kanan ya dari sini, kemudian tangan kiri dari bawah ke belakang. Nah, jadi begitu. Jadi seperti itu teknis yang disebutkan oleh para ulama, sunnahnya seperti itu. Jadi kita ulang, wa asabi'i yadihil yusra ala muakhirati qadamihi minal asfal. Ya, terbalik. Jadi tangan kanan dari awal ya, dari ujung jempol kaki ke belakang, kemudian yang ini ke depan. Jadi apa namanya ya, zigzag apa istilahnya itu. Nah, jadi seperti itu teknisnya. Nah, summa yazhabu bil yumna ilal khalaf wa bil yusra ilal amam. Nah, jadi tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke depan. Jadi begini ya, ya serentak kalau bisa ya, ini ke belakang, ini ke depan ya. Jadi seperti itu teknis untuk lebih sempurnanya dalam mengusap sepatu. Nah, kemudian mubtilatul mashi, apa saja yang membatalkan proses mengusap sepatu tadi? Ada 3 hal. Yang pertama, khal'ul khuffaini au khal'u ahadihima. Jadi salah satu atau keduanya dari apa kita tadi, sepatu kita tadi dibuka, diungkai, maka otomatis hukumnya batal. Nah, atau yang kedua, inqidha muddatil mashi, atau habisnya masa yang sudah diberikan masa maksimal untuk bolehnya kita mengusap sepatu. Bagi yang mukim sehari semalam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, kemudian yang ketiga ya, hudutsu ma yujibul ghuslah ya, terjadi hal-hal yang mewajibkan seseorang wajib mandi. Nah, jadi kalau ada hal yang mewajibkan kita mandi, maka pada saat itu kita sudah dianggap batal dalam mengusap sepatu kita tadi. Nah, itulah keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat kita di dalam Islam tentang bagaimana tata cara kita mengusap sepatu. Nah, pada pekan yang lalu ada pertanyaan yang sedikit kita singgung tentang bagaimana hukumnya jika sepatu tadi bagaimana hukumnya jika yang kita pakai itu adalah kaos kaki. Nah, maka kita melacak di sini ya fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, di sini dikatakan ya, karena di dalam kitab tidak dibahas, maka kita ambil di beberapa fatwa yang disampaikan oleh lembaga fatwa. Ghalibul jawari billati tulbasu fi zamanina haza ya, rata-rata kaos kaki yang dipakai di zaman kita ini sekarang, yang ada di pasar-pasar, yang ada dijual di banyak tempat, mimma la yajuzul mashu alaiha. Jadi itu bukan bagian dari kaos kaki yang boleh diusap. Nah, itu dalam kata kunci pertama yang kita perlu ingat terlebih dahulu. Kenapa demikian? Li'annaha imma raqiqah. Karena bisa jadi sebab pertamanya adalah kaos kakinya tadi tipis. Ya. Jadi kaos kaki untuk pergi sekolah ya, itu biasanya tipis. Nah, kemudian basrah, saking tipisnya ada pula jenis kaos kaki yang nampak langsung
sifat kulit. Jadi warna kulit kelihatan langsung di situ. Nah, summa lam yufti ahadun minal mazahibil mu'tamadah bi jawazil mashi 'alaiha. Di mana kalau jenis kaos kakinya seperti itu tidak difatwakan oleh ulama untuk boleh diusap. Nah, jadi adik-adik kalau pergi sekolah misalnya pakai kaos kaki, ya, maka kaos kaki tadi tidak memenuhi syarat untuk bisa diusap. Ganti sebagai ganti misalnya jika ingin tidak mencuci kakinya ketika dia berwudu. Nah, kemudian syaratnya apa? Ya, banyak di sini disebutkan syaratnya. Atau annaha ghalizatun walakinnaha la tantabiqu 'alaiha syurutul ukhra. Atau bisa jadi kaos kakinya tebal tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Nah, apa syarat-syarat yang lainnya itu? Kita ingin melihat aturan-aturan hasil ijtihad yang dibuat oleh ulama Hanafiyah dalam pendapat yang mu'tamad. Menurut mereka, ya, antakuna salihatan lil masyi 'alaiha masafatu farsah. Jadi kalaupun kita ingin mengusap kaos kaki tadi, ya, itu menurut pendapat mu'tamad di kalangan mazhab Hanafi, itu kaos kaki harus kuat dibawa berjalan sekitar 1 farsah. Ya, 1 farsah itu sekitar 6 kilo. Jadi kalau dibawa berjalan kaos kaki tadi, dia tidak apa-apa selama sepanjang 6 kilometer. Dari sini ke mana kira-kira 6 kilo? Ke ujung Jalan Riau lebih, ya. Nah, jadi rasa-rasanya kalau kaos yang tipis itu tentu tidak kuat dibawa berjalan sebanyak dalam jarak satu farsah. Nah, wa yasbutu 'ala saq, dan dia panjang. Jadi kaos kaki tadi panjang melekat di betis. Jadi ketika dia bawa berjalan dia tidak turun. Jadi kaos kaki tadi kuat melekat, ya, tidak turun kalau dibawa berjalan sepanjang 6 km atau dia tidak rusak. Nah, adakah kira-kira kaos kaki yang seperti itu pada hari ini? Maka kita cek masing-masing kaos kaki kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Raddul Muhtar, ya, karya ulama-ulama Hanafiyah. Nah, kemudian di sini dikatakan pula wastarata fuqahaul malikiyah, para ulama Maliki mensyaratkan, ya, jawrab, kaos kaki yang dipakai itu adalah terbuat dari kulit, baik bagian luarnya atau bagian dalamnya. Nah, zaman sekarang kan kita tidak menemukan di Pekanbaru ini ada kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, berarti tidak terpenuhi dalam versi versi mazhab Maliki. Nah, di dalam versi para ahli fikih Syafi'iyah, ya, mazhab yang kita anut, ya, di dalam pendapat yang mu'tamad, itu kaos kaki yang dipakai itu kuat dan tidak tembus air. Nah, kalau kaos kaki sekarang ada enggak yang enggak tembus air? Rata-rata kalau masuk air dia tembus air. Nah, jadi tapi ada satu jenis kaos kaki biasanya dijual di Mesir atau di Sudan, ya. Kemudian saya juga melihat jenis kaos kaki ini di Jordan. Itu kalau musim dingin dia terbuat dari kulit dan panjang sampai ke betis, ya. Jadi terbuat dari kulit, panjang sampai ke betis. Nah, itu kalau masuk ke air dia tidak basah. Nah, jenis kaos kaki seperti ini, ya, boleh kita mengusapnya saja ketika kita berwudu, tidak perlu membuka kaos kaki itu untuk mencuci kaki. Nah, tetapi kita tidak menemukan pada hari ini ada jenis kaos kaki ini di
daerah kita sekarang. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hambali, itu katanya dibolehkan antakunal jawarib safiqatan la tasib wa antastamsik binafsiha. Jadi selama bisa dibawa berjalan. Nah, jadi agak ringan sedikit syarat yang dibuat oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Jadi menurut mereka, jika kaos kakinya walaupun tipis enggak masalah, tetapi kokoh dan bisa dibawa berjalan, yumkinul masyu 'alaiha, kita bawa berjalan, dia tidak terbuka dengan sendirinya, maka ini menurut mazhab Hambali maka dibolehkan. Nah, artinya apa? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah kaos kaki yang tidak tipis. Nah, artinya apa? Kaos kaki yang tebal yang dipakai pada hari ini oleh banyak orang, boleh diusap saja ketika berwudu menurut versi mazhab Hambali. Begitu juga di satu pendapat versi dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan katanya kita mengusap kaos kaki tadi, dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa Mesir. Di sini dikatakan pamangkana fi hajatin, siapa yang butuh dia, jadi artinya dia mungkin di kondisi pekerjaan yang menyebabkan dia untuk membuka kaos kakinya itu agak repot. Nah, bagaimana? Nah, maka di sini dikatakan faman kana fi hajatin wala yajidu illa ayyamsaha 'alal jawrab al-khafif fala haraja 'alaihi nawiyan taqlida man ajaza minal fuqaha. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi bagi siapa di antara kita yang sangat butuh untuk mengusap kaos kakinya tadi, sekalipun jenis kaos kakinya itu tipis, ringan, itu, dan hajat kebutuhan untuk melakukan itu sangat kuat, nah maka boleh dia usap saja, dalam artian pada saat itu dia meniatkan untuk taklid, mengikut pendapat ulama yang membolehkan mengusap kaos kaki yang tadinya dia tipis tetapi dibolehkan karena kebutuhan dan hajat pada saat itu. Nah, ini jawaban dari lembaga yang berkompeten, yaitu lembaga fatwa Mesir yang dinamakan dengan Darul Ifta Al-Misriyah. Maka kita menimbang siapa yang boleh melakukan ini adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, kalau kita di Pekanbaru ini rasa-rasanya belum ada hajat yang sangat kuat yang menyebabkan kita tidak membuka sepatu atau kaos kaki ketika datang masa-masa kita berwudu untuk salat. Kenapa? Karena masih mudah kita untuk membuka kaos kaki atau membuka sepatu tadi untuk melaksanakan salat. Jadi belum ada hajat, kecuali hajat masing-masing di antara kita yang mungkin kita tidak bisa mengetahuinya, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menyebabkan seseorang dia sangat repot jika harus membuka kaos kaki atau sepatunya tadi, maka dia dibolehkan untuk mengusap kaos kakinya dengan syarat tadi dikatakan oleh lembaga fatwa ini, dia mesti meniatkan mentaklid, dia mentaklid ulama yang membolehkannya. Maka pada saat itu dia mengambil pendapat yang ringan karena kondisi waktu itu dia harus melakukan itu. Jadi sah-sah saja pada saat-saat tertentu kita tidak mengambil pendapat yang muktamad dalam satu mazhab, tetapi kita ambil pendapat yang agak ringan
karena hajat dan kebutuhan kita pada waktu itu sangat tinggi. Sebagai contoh misalnya, itu pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu perempuan tidak boleh tampil ya ke depan, dalam artian dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan hendaklah laki-laki menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sebagaimana perempuan juga seperti itu. Maka pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i, memandang wajah perempuan itu tidak dibenarkan. Ya, hukumnya haram, berdosa. Nah, tetapi ada satu pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i membolehkan keterlibatan perempuan di zaman sekarang sebagai guru, ya, sebagai entrepreneur, sebagai apapun, selama dia menjaga batas-batas dan adab-adab. Nah, jadi kita berpindah mengambil pendapat yang tidak muktamad di mazhab Syafi'i ini karena kondisi tertentu pada hari ini yang menyebabkan kita harus memegang pendapat itu. Nah, jadi ini seputar persoalan yang berkaitan dengan membasuh, mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ini adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Bagi siapa yang ingin mengambil rukhsah ini silahkan, bagi yang tidak masalah. Tetapi bila kita mengambil keringanan ini ingin mengusapnya, maka pastikan terpenuhi syarat-syarat yang sudah kita pelajari, yang kita baca di dalam kitab para ulama kita, khususnya di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabi Al-Imam Syafi'i. Demikian sebagai materi pada malam ini, sekitar 10 menit ke depan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau di apa aja. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika ketika kita mandi junub atau mandi seperti biasa memakai kain basahan, apakah kain tersebut harus menutup badan dari atas sampai ke bawah atau cukup menutup aurat saja, khusus ikhwan dari perut sampai lutut? Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Nah, sunnahnya ketika mandi, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib, sunnahnya adalah memakai basahan. Nah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan tentang ada sahabat yang mandi dengan tidak memakai basahan mandi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang yang mandi, pakailah basahan. Nah, tetapi ini hukumnya sunnah, ya. Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi yang wajib, yang sunnah memakai basahan itu adalah menutup aurat yang paling aurat, ya, menutup aurat yang paling aurat. Nah, itu yang sunnah ketika kita mandi untuk ditutup. Nah, kalau untuk laki-laki ya aurat yang paling aurat, ya tentu pada hari ini mungkin memakai celana boxer gitu ya. Nah, bagi perempuan mungkin memakai kain khusus untuk mandi. Nah, kemudian bagaimana status orang yang mandi dalam keadaan tanpa sehelai benang pun? Nah, maka jatuh hukumnya kepada, di dalam mazhab Syafi'i, jatuh hukumnya kepada makruh, ya makruh. Maka kita disunnahkan untuk memakai basahan. Di dalam fikih sunnah dikatakan tidak masalah, ya, tidak apa-apa, karena tetapi ini dalilnya masih bisa kita perdebatkan, karena dulu katanya konon
Nabi Musa alaihi salam itu kalau mandi tidak memakai basahan, tetapi tentu mandinya di tempat yang tertutup. Tetapi sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memakai kain basahan, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Jadi mandi itu ada dua saja, mandi wajib, mandi sunnah. Tidak ada mandi makruh, ya. Iya. Baik. Bagaimana? Kurang jelas. Ya. Mandi di semua. Di dalam semua. Setelah dibuang, apakah air bisa digunakan atau bagaimana? Ya. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang sebuah sumur, saya lupa apa nama sumurnya itu, tetapi sumurnya itu adalah tempat di mana bangkai-bangkai dan sampah-sampah itu banyak masuk ke sumur itu. Ya, lalu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam status bersuci dengan air yang ada di sumur tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada satu apapun yang membuat dia bernajis. Itu pertama, ya. Itu pada prinsipnya seperti itu. Lalu ijma' para ulama ijma' ya sepakat, baik air yang sedikit ataupun air yang banyak, apabila berubah satu dari tiga hal, maka dia dikategorikan bernajis. Apa itu? Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Nah, kalau air sumur tersebut ada tikus masuk ke dalam, tetapi airnya kan banyak, tidak merubah bau airnya, tidak merubah rasa airnya, coba cicip dikit. Ya, atau tidak merubah warna, kan tidak berubah warnanya, maka status air sumur tersebut, maka dia la yunajjisuhu syai', tidak dianggap bernajis, maka kita boleh memakainya untuk berwudu atau mandi, kecuali jika air sumur tersebut bau, bangkai, warna, rasanya, atau salah satu dari tiga hal tadi, maka otomatis kita tidak boleh memakai air yang ada di sumur tadi untuk sebagai media berwudu ataupun mandi wajib. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mic-nya. Zakat. Baik. Baik. Bolehkah laki-laki memakai perhiasan yang terbuat dari emas putih? Baik, pertanyaan pertama, bolehkah membayar zakat sebelum sampai kepemilikannya 1 tahun? Karena syarat zakat itu ada 2, ya. Yang pertama, sampai nisabnya, ya, kadar maksimal yang dimiliki, ya. Kalau misalnya harta perdagangan kita, bisnis kita itu sampai kepada titik 85 atau 86 gram emas. Nah, itu yang disebut dengan nisab. Dan jumlah itu, ya, stabil kita miliki selama 1 tahun. Nah, misalnya setelah 1 tahun tinggal beberapa bulan lagi, ya, tinggal beberapa bulan kita ingin menzakatkannya, boleh apa tidak boleh? Jadi ini hukumnya dibahas oleh para ulama, mengeluarkan zakat sebelum sampainya 1 tahun itu hukumnya boleh, bahkan bagus. Jika ada kondisi-kondisi yang menghajatkan
kita membayarkannya segera, karena mungkin ada ya orang-orang di antara orang yang menerimanya itu sangat butuh pada waktu itu. Nah, kami sebagai mahasiswa dulu waktu kuliah di Mesir, Pak, itu pernah mendapatkan bantuan fisabilillah ya, karena penuntut ilmu dari orang Mesir yang dia kaya, tetapi belum sampai setahun dia sudah memberikannya ke kami, karena pada saat itu kondisi keuangan mahasiswa sangat membutuhkan, sampai ngutang-ngutang sana sini gitu kan. Nah, itu dibolehkan. Jadi silahkan jika Bapak ingin isti'jal, yu'ajjil, menyegerakan membayar zakat sebelum sampai dimiliki 1 tahun, itu malah bagus ya. Itu termasuk dalam kebaikan dan juga termasuk dalam waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah dalam kebaikan, mudah-mudahan beruntung. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, saling tolong menolong dalam kebaikan. Bolehkah laki-laki memakai emas putih? Pertanyaannya dibalik dulu. Emas putih ini murni emas atau nama saja? Kadang emas putih tapi dia sesungguhnya tidak emas, Pak. Maka kita pastikan dulu, ini namanya saja emas putih atau memang murni emas. Kalau murni emas maka laki-laki diharamkan memakai emas. Fa innahu muharramun ala rijal. Sesungguhnya emas itu diharamkan untuk laki-laki dan diperbolehkan untuk perempuan. Di dalam hadis lain dikatakan diharamkan hari ini di dunia untuk laki-laki, tapi nanti di akhirat dihalalkan. Jadi jika itu adalah murni emas, maka yang namanya emas dikatakan oleh Rasul diharamkan dipakai oleh laki-laki. Nah, jadi emas putih kan namanya, emas hitam ada, Pak? Tidak ada ya? Emas hitam. Kalau emas biasanya kuning kan? Nah, emas putih, emas hitam, mana tahu ada emas hitam gitu kan? Nah, tetap tidak dibolehkan jika itu adalah murni emas. Baik. Ada yang lain? Silakan. Pertanyaan di kertas ada? Ayo langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Itu bagaimana cara bersucinya, karena sering keluar, sering netes. Solusi untuk sholat gitu ya. Kemudian apakah tertentu kita harus bersuci lagi atau sekedar berwudu saja? Bersuci maksudnya apa ini? Berwudu. Oh, istinja ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama itu di dalam kitab-kitab fikih, kalau tidak salah namanya adalah sulusul baul. Ya. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya penyakit apa istilah beser apa? Di mana air pipisnya itu selalu netes keluar. Nah, itu bagaimana caranya? Tata cara untuk salat itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa yang difatwakan oleh para ulama. Itu dia keluarkan terlebih dahulu dengan cara normal pipis ya, apanya tadi, air seninya tadi. Lalu setelah itu bersuci ya, setelah itu bersuci disiram dengan biasa. Lalu ditempelkan di situ sejenis kain atau sejenis apapun yang bisa menahan sementara supaya dia tidak keluar. Setelah itu baru berwudu. Nah, apa mungkin? Jadi ada jamaah saya dulu, ya, ada jamaah saya dulu ketika umrah itu kan wajib ketika tawaf itu dalam keadaan berwudu. Nah, itu karena dia punya penyakit beser ini, maaf cakap, diikatnya pakai karet. Ternyata sakit katanya. Nah, lalu dipakai alat khusus
yaitu alat yang dipakai oleh suami istri supaya tidak hamil. Paham mungkin apa nama alatnya itu? Nah, itu yang dipakai ya. Setelah itu dia berwudu, setelah itu tawaf, salat dan seperti biasa dalam melaksanakan ibadah. Jadi caranya seperti tadi, setelah tuntas dia buang pipis, buang air, setelah itu bersuci, kemudian di apa bahasa awaknya tuh? Kalau bahasa kamparnya tuh di solan apa istilahnya tuh, itu sempal gitu ya. Dengan kain kah, dengan kapas kah, atau dengan alat yang saya sebutkan tadi kah? Setelah itu silakan dia berwudu, setelah itu dia salat. Jadi ini diperbolehkan karena memang kondisinya waktu itu adalah kondisi yang dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada di agama ini ya ajaran-ajarannya yang membuat kita susah. Jadi ada solusinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang terakhir barangkali, apakah ketika kita buang angin kita mesti istinja lagi atau cukup berwudu? Kalau yang keluar itu angin saja, tidak mesti kita istinja, kecuali setelah keluar angin tadi diiringi oleh isinya. Nah, itu baru kita istinja. Tapi kalau hanya anginnya saja yang keluar, itu tidak perlu istinja, bersuci lagi, membersihkan kubul dan dubur. Nah, tidak perlu kalau hanya angin. Tetapi kadang ada orang yang keluar angin tadi diiringi kadang dengan keluarnya sedikit barangkali ya, cipratan sedikit, maka ini dipastikan oleh orang yang merasakan itu kan bisa merasakan itu ya. Nah, ini angin aja nih kayaknya nih. Ini ada. Jadi silahkan dideteksi masing-masing, karena mungkin pula orang lain yang mendeteksi itu kan. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kami jawab atas segala pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Karena ini direkam, barangkali nanti jawaban-jawaban kami ini terdengar oleh para ulama ya, para kiai, para habib. Jika ada yang keliru mohon diluruskan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.